Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas metodologi penelitian F, akan menyampaikan presentasi materi mengenai The Critical Literature Review. Pada bab sebelumnya, pada bab 3, kami telah menjelaskan bahwa tinjauan pertama terhadap literatur akademik akan membantu kita untuk mempersempit masalah yang luas dan mengembangkan pernyataan masalah yang jelas dan spesifik. Namun, sekadar mendefinisikan masalah tidak menyelesaikannya. Lalu, bagaimana cara melanjutkannya akan kami sampaikan pada presentasi bab 4 kali ini. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Ica Dwi Sabrina dengan NPM akhir 039. Lalu ada Ramadhani Sendrikus Senen dengan NPM akhir 055. Lalu yang ketiga ada Nila Kamelia dengan NPM akhir 060. Lalu yang terakhir ada rekan kami yaitu Andriana Dwi Rahayu dengan NPM akhir 066. Nah, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, di sini jawabannya adalah dengan melalui seluruh proses seperti yang ditunjukkan dalam model proses penelitian pada gambar 4.1. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa diagram alur ini menggambarkan fungsi tinjauan literatur kritis dalam metodologi penelitian. Nah, diagram ini menunjukkan proses terstruktur yang dimulai dengan identifikasi interaksi yang diamati, yang mengarah pada definisi masalah dan tujuan penelitian, lalu diikuti oleh tinjauan literatur kritis. Nah, hasil dari tinjauan ini menentukan apakah ada cukup informasi untuk melanjutkan dengan deduksi teori atau jika diperlukan pengumpulan data awal lebih lanjut. Nah, diagram ini juga dapat kita lihat bahwa diagram ini tuh bercabang menjadi dua jalur, induksi dan deduksi. Nah, jalur induksi ini melibatkan identifikasi variabel dengan jelas dan diberi label yang mengarah pada pembentukan hipotesis penelitian, kemudian ke desain penelitian, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi sebelum mencapai kesimpulan. Nah, jalur deduksi ini melibatkan konstruksi kerangka teoretis dari tinjauan literatur yang langsung mengarah pada pengujian hipotesis. Nah, pada berbagai titik dalam proses ini, langkah-langkah pengambilan keputusan ditunjukkan dengan opsi ya atau tidak, yang mengulang kembali ke tahap sebelumnya atau bergerak maju menuju penulisan laporan atau presentasi. Nah, gambar ini relevan karena menguraikan pendekatan sistematis untuk melakukan penelitian yang penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas dalam studi ilmiah. Nah, selanjutnya dapat kita lihat juga tujuan dari bab ini adalah untuk memperkenalkan kita pada proses melakukan tinjauan literatur. Bab ini akan dimulai dengan definisi tinjauan literatur kritis. Nah, definisi literatur kritis ini adalah proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dari sumber data sekunder tentang topik yang diminati. Evaluasi karya ini dalam kaitannya dengan masalah dan dokumentasi karya ini. Akhirnya, bab ini akan membahas dua jebakan yang harus kita waspadai saat mendokumentasikan tinjauan literatur. Nah, salah satunya yaitu salah mengartikan karya orang lain dan plagiarisme. Nah, secara umum, tinjauan literatur ini memastikan bahwa 1. Upaya penelitian diposisikan relatif terhadap pengetahuan yang ada dan membangun pengetahuan ini. Untuk yang kedua yaitu masalah dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
Ini membentuk pemikiran dan memicu wawasan yang berguna tentang topik penelitian. Yang ketiga yaitu tidak berisiko reinventing the wheel atau roda berputar kembali. Nah, yaitu membuang-buang usaha untuk mencoba menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui. Ungkapan ini berarti menghabiskan waktu dan usaha untuk menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui atau sudah ada. Nah, dalam konteks penelitian, ini berarti menghindari usaha yang sia-sia untuk menemukan atau mengembangkan sesuatu yang sebenarnya sudah ditemukan atau dikembangkan oleh orang lain. Dengan melakukan tinjauan literatur, dapat dipastikan bahwa pengetahuan yang sudah ada dibangun, bukan mengulang pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, yang keempat yaitu terminologi yang relevan dapat diperkenalkan dan istilah kunci yang digunakan dalam tulisan dapat didefinisikan. Ini penting karena istilah yang sama mungkin memiliki arti yang berbeda, tergantung pada konteks di mana istilah tersebut digunakan. Definisi juga akan membantu memberikan struktur pada esai, artikel, atau laporan. Contoh dari poin 4 ini yaitu dapat kita lihat pada box 4.1. Nah, karena pertanyaan penelitian dalam studi menjadi titik awal untuk tinjauan kritis literatur, beberapa fungsi tinjauan literatur kritis bergantung pada jenis studi dalam pendekatan penelitian yang spesifik yang diambil, seperti yang diilustrasikan oleh contoh dalam box 4.2 yang akan saya jelaskan nanti. Nah, poin kelima yaitu wawasan yang berguna tentang metode penelitian yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang serupa dapat diperoleh. Nah, pengetahuan tentang metode penelitian yang digunakan oleh orang lain memungkinkan replikasi penelitian yang ada, yang akan membantu menghubungkan temuan penelitian dengan temuan orang lain. Nah, untuk poin terakhir atau poin ke-6, upaya penelitian dapat dikontekstualisasikan dalam debat akademik yang lebih luas. Jadi dengan kata lain, ini memungkinkan menghubungkan temuan dengan temuan orang lain. Nah, untuk tinjauan kritis literatur, ini membantu Emma, George, dan Jim. Nah, di sini dapat kita lihat pada kotak 4.2 ini untuk memahami pengetahuan yang relevan terkait masalah yang ingin mereka selesaikan. Nah, contoh dalam kotak 4.2 ini menunjukkan bahwa tinjauan kritis literatur itu penting dalam hampir semua proyek penelitian, terlepas dari jenis studinya. Nah, memahami literatur di bidang studi akan bermanfaat bagi kita dalam penelitian eksploratif, deskriptif, dan kausal. Nah, tinjauan literatur ini berguna baik dalam konteks akademis maupun non-akademis. Nah, basis teoretis yang baik akan menambah ketelitian pada studi. Nah, penelitian yang ketat memungkinkan pengumpulan informasi yang tepat dengan bias minimal dan analisis data yang sesuai. Ini penting dalam penelitian fundamental dan terapan atau konteks akademis maupun non-akademis. Nah, pada kotak 4.2 ini terdapat fungsi spesifik dari tinjauan literatur. Nah, Emma ini kan terlibat dalam studi deskriptif. Jadi studi deskriptif ini berisi tentang bagaimana perusahaan farmasi besar memberikan produk bernilai ke pasar. Nah, tinjauan literatur ini membantu memberikan pandangan komprehensif tentang nilai, definisi nilai, dan analisis seperti rantai nilai Michael Porter. Nah, untuk yang kedua yaitu proyek penelitian fundamental George bersifat induktif dan eksploratif. Nah, tinjauan literatur ini membantu mengembangkan latar belakang teoretis.
mengidentifikasi temuan penelitian relevan, isu metodologis, dan kesimpulan utama dari penelitian sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu ada studi terapan JIM yang bersifat deduktif. Nah, tinjauan literatur kedua membantu mengembangkan latar belakang teoretis, mengidentifikasi variabel penting, dan mengembangkan hipotesis. Ini memastikan tidak ada variabel penting yang terlewatkan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu bagaimana pendekatan tinjauan pustaka. Langkah pertama dari tinjauan pustaka melibatkan identifikasi berbagai materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang tersedia mengenai topik yang diminati dan mendapatkan akses ke materi tersebut. Nah, di sini terdapat 8 sumber data yang dapat kita peroleh. Yang pertama yaitu buku teks. Buku teks adalah sumber teori yang berguna dalam bidang tertentu. Kelebihan dari buku teks ini dapat mencakup berbagai topik dan membahas topik dengan lebih menyeluruh dibandingkan dengan artikel. Namun, kelemahan dari buku teks adalah cenderung kurang mutakhir dibandingkan jurnal. Yang kedua adalah jurnal. Artikel-artikel di jurnal akademis umumnya telah melalui proses peer review. Artinya, artikel-artikel tersebut telah melalui pengawasan para ahli di bidang yang sama sebelum diterima untuk diterbitkan. Artikel ulasan merangkum temuan penelitian sebelumnya untuk memberi informasi kepada pembaca tentang keadaan penelitian yang ada dan berguna karena memberikan gambaran umum tentang semua penelitian penting dalam bidang tertentu. Artikel penelitian adalah laporan penelitian empiris yang menggambarkan satu atau beberapa penelitian terkait. Lalu, sumber data yang kedua adalah tesis. Tesis seringkali berisi tinjauan literatur yang mendalam di bidang tertentu. Kebanyakan tesis mencakup beberapa bab empiris. Bab-bab tersebut seringkali memiliki struktur dan karakteristik yang sama dengan artikel jurnal akademik. Lalu sumber yang keempat yaitu melalui proceeding konferensi. Proceeding konferensi dapat berguna dalam menyediakan penelitian terbaru atau penelitian yang belum dipublikasikan. Selanjutnya, pada sumber data yang kelima adalah naskah yang tidak diterbitkan. Menurut APA, unpublished manuscripts sebagai sumber informasi apapun yang tidak resmi dirilis oleh individu, penerbit, atau perusahaan lain. Contohnya, makalah yang diterima untuk diterbitkan namun masih dalam cetakan, data dari penelitian yang tidak dipublikasikan, surat, manuskrip dalam persiapan, dan komunikasi pribadi termasuk email. Lalu yang keenam adalah laporan. Departemen pemerintahan dan perusahaan menugaskan atau melaksanakan penelitian dalam jumlah yang besar. Nah, temuan mereka yang dipublikasikan memberikan sumber informasi pasar, industri, atau perusahaan tertentu yang berguna. Lalu sumber data yang ketujuh adalah koran. Surat kabar atau koran menyediakan informasi bisnis terkini. Mereka adalah sumber informasi pasar, industri, atau perusahaan tertentu yang berguna. Namun perlu juga diingat bahwa opini di surat kabar tidak selalu memihak. Lalu yang kedelapan adalah internet. Nah, jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide Web sangat banyak. Internet dapat mencari rincian buku, jurnal, artikel jurnal, dan proceeding konferensi, serta data khusus seperti publikasi dan laporan perusahaan. Jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal yang tersedia secara elektronik juga sangat banyak. Searching for literature atau mencari literatur. Dengan teknologi modern, menemukan sumber yang menerbitkan topik menarik menjadi lebih mudah. Hampir setiap perpustakaan saat ini memiliki sistem komputer online untuk menemukan informasi yang dipublikasikan. Setiap perpustakaan pasti memiliki sumber daya elektronik sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal elektronik, yang kedua database teks lengkap. Di sini menyediakan artikel teks dengan lengkap. Lalu yang ketiga yaitu basis data bibliografi yang menampilkan kutipan nama pengarang, judul artikel atau buku, sumber penerbitan, tahun, volume, dan nomor halaman. Dan yang terakhir yaitu database abstrak, menyediakan abstrak atau ringkasan artikel. Evaluation the literature atau mengevaluasi literatur. Judul sebuah artikel dapat menunjukkan mana yang relevan dan tidak relevan dengan kajian yang ada.
Abstrak suatu artikel biasanya akan memberikan gambaran umum tentang tujuan penelitian, strategi penelitian, dan secara umum temuan dan juga kesimpulan. Selain itu, pendahuluan juga memberikan gambaran masalah yang akan diangkat oleh penelitian dan tujuan penelitian tertentu. Selanjutnya yaitu pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian dan atau tujuan penelitian memberikan gambaran tentang apa yang sedang dipelajari peneliti dan juga relevansinya. Documenting the literature review atau mendokumentasikan tinjauan literatur. Mendokumentasikan tinjauan literatur itu sangat penting untuk meyakinkan pembaca bahwa peneliti memiliki pengetahuan tentang bidang permasalahan dan telah melakukan pekerjaan dengan awal yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Lalu ada beberapa metode yang diterima dalam mengutip referensi di bagian survei literatur dan menggunakan kutipan. Yang pertama yaitu Manual Publikasi American Psychological Association tahun 2012. Di sini menawarkan informasi rinci mengenai kutipan, referensi, dan sebagainya, dan merupakan salah satu gaya referensi yang diterima di bidang manajemen. Lalu yang kedua yaitu ada format lainnya, termasuk The Chicago Manual of Style tahun 2010 dan Turabian's Manual for Writer tahun 2013. Baik, materi yang terakhir pada bab 4 yaitu The Critical Literature Review adalah ethical issues. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya penelitian melibatkan pengembangan dari karya orang lain. Terdapat dua perangkat penting yang harus diwaspadai saat meringkas, menambahkan, atau menantang karya orang lain, meliputi yang pertama, ada sengaja salah mengartikan karya penulis lain, yaitu sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada plagiarisme, yaitu penggunaan kata-kata, argumen, atau ide asli orang lain seolah-olah itu adalah milik diri sendiri. Bahkan jika hal ini dilakukan dengan itikat baik karena kecerobohan atau karena ketidaktahuan. Nah, baik secara sengaja, salah menggambarkan karya orang lain maupun plagiarisme itu dianggap sebagai penipuan dan termasuk dalam penipuan yang serius di dunia akademis, terutama karena menggunakan karya orang lain seolah-olah itu adalah karya diri sendiri, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap upaya yang telah dilakukan oleh orang lain dalam karya mereka. Nah, Itzelmans dan Van Schools tahun 2007 itu memberikan dua alasan bahwa plagiarisme ini merupakan hal yang sangat serius. Mengapa? Yang pertama, plagiarisme ini membuat pembaca sulit untuk memverifikasi apakah klaim Anda tentang penulis lain sumbernya akurat. Kemudian yang kedua, Anda berpartisipasi dalam debat ilmiah. Nah, Anda ini perlu memperjelas posisi Anda dalam debat ini dengan menunjuk penulis yang karyanya Anda kembangkan atau yang intinya Anda tantang. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk plagiarisme yang umum. Itu terbagi menjadi dua, sumber yang tidak dikutip dan juga sumber yang dikutip tetapi masih dijiplak. Bentuk yang pertama ada the ghostwriter. Ini merupakan pengertian bahwasanya penulis ini menyerahkan karya orang lain kata demi kata seolah-olah adalah karyanya sendiri. Kemudian yang kedua ada the photocopy. Penulis ini menyalin sebagian besar teks langsung dari satu sumber tanpa adanya perubahan. Kemudian yang ketiga the potluck paper, di mana penulis ini menyamarkan plagiarisme dengan menyalin dari beberapa sumber yang berbeda, mengubah kalimat-kalimatnya agar sesuai dengan satu sama lain sambil mempertahankan sebagian besar frasa aslinya. Kemudian ada yang keempat, the poor disguise. Nah, meskipun penulis ini telah mempertahankan konten penting dari sumbernya, ia telah mengubah sedikit tampilan makalah dengan mengubah kata kunci dan juga frasa. Kemudian yang kelima ada the labor of laziness, di mana penulis ini meluangkan waktu untuk memparafrasekan sebagian besar makalah dari sumber lain dan membuat semuanya sesuai, alih-alih menghabiskan upaya yang sama untuk karya asli. Kemudian yang terakhir, the self-stealer, di mana penulis ini meminjam banyak sekali dari karya sebelumnya,
melanggar kebijakan mengenai ekspektasi orisinalitas yang dianut oleh sebagian besar lembaga akademis. Nah, untuk jenis bentuk plagiarisme yang kedua yaitu sumber yang dikutip tetapi masih dijiplak. Yang pertama ada the forgotten footnote, di mana penulis ini menyebutkan nama pengarang untuk sumber, tetapi lalai untuk menyertakan informasi spesifik tentang lokasi materi yang dirujuk. Nah, hal ini seringkali menutup bentuk plagiarisme lainnya dengan mengaburkan lokasi sumber. Kemudian yang kedua ada the misinformer. Jadi penulis ini memberikan informasi yang tidak akurat mengenai sumber sehingga mustahil untuk menemukannya. Kemudian yang ketiga ada the too perfect paraphrase, di mana penulis mengutip sumber dengan benar tetapi lalai untuk memberi tanda kutip pada teks yang telah disalin kata demi kata atau yang mendekati kata sumber. Meskipun mengaitkan ide-ide dasar dengan sumber, penulis secara keliru mengklaim penyajian dan interpretasi asli dari informasi tersebut. Kemudian yang keempat, the resourceful citer, di mana penulis ini mengutip semua sumber dengan tepat, memparafrasekan dan menggunakan kutipan dengan tepat. Nah, lalu masalahnya apa? Di mana tulisan tersebut ini hampir tidak memuat karya asli. Terkadang sulit untuk mengenali bentuk plagiarisme ini karena tampak seperti dokumen lain yang diteliti dengan baik. Kemudian yang terakhir ada the perfect rhyme. Dalam kasus ini penulis ini mengutip sumber dengan tepat di berbagai tempat, tetapi terus memparafrasekan argumen lain dari sumber tersebut tanpa mengutip. Dengan cara ini penulis mencoba untuk menyampaikan materi yang diparafrasekan sebagai karyanya sendiri terhadap materi yang dikutip. Perlu dicatat bahwa banyak universitas menggunakan perangkat lunak seperti Turnitin atau Eporus untuk mendeteksi plagiarisme. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai chapter 4. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.